Taib. Kemudian yang keempat, nama lain daripada Ahlus Sunnah, dan ini sering kita dengar bahkan menjadi sebuah judul buku, Al-Firqatun Najiyah, yaitu golongan yang selamat. Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Ini salah satu judul buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Apa maksudnya Al-Firqah Najiyah? Ay an-najiyatu minan nar, yaitu mereka-mereka yang diselamatkan dari api neraka. Haitsu istasnahan Nabi sallallahu lamma dzakara al-firq. Tatkala Nabi sallallahu mengecualikan satu kelompok ini, tatkala beliau menyebutkan kelompok-kelompok yang diancam oleh Nabi sallallahu masuk ke dalam api neraka. Ingat, hadis Nabi yang berbicara tentang semua kelompok masuk neraka kecuali satu, itu bukan sifatnya penetapan, tapi itu sifatnya ancaman. Bukan menetapkan dia pasti masuk neraka, tidak, tapi sifatnya ancaman. Andai kata dia pun masuk ke dalam api neraka, maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, bisa kekal selama-lamanya tidak keluar. Kondisi yang kedua, bisa saja sebentar, tergantung nanti penyimpangannya. Kalau penyimpangannya sudah sampai pada derajat kekufuran, dia kekal dalam api neraka. Saya ulangi, kalau penyimpangannya sudah sampai derajat kekufuran seperti mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu sudah kufur jemaah. Al-Quran itu makhluk, atau mengingkari isi dari Al-Quran, atau mengingkari tentang pokok-pokok Ahlus Sunnah seperti tidak ada surga, tidak ada neraka. Itu sudah pokok Ahlus Sunnah, itu kekufuran. Kalau dia tidak bertobat, meninggal dalam kondisi kufur, dia kekal di dalam api neraka. Tapi kalau penyimpangannya, bid'ahnya hanya pada sebatas bid'ah amaliyah, ya, bid'ah yang sifatnya perbuatan, bukan sampai derajat keyakinan, dia masuk neraka tapi tidak kekal. Contoh bid'ah amaliyah itu dia mengamalkan zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tapi ya dia hanya sekedar mengamalkan, dia nggak ngerti. Jadi antum tidak bisa bilang nanti karena dia zikir dengan zikir yang tidak diajarkan Nabi, kamu itu neraka tempatmu, kekal kamu itu, sudah tidak usah sholat sini, kafir kamu. Gitu maksudnya. Itu bedanya jemaah. Nah, jadi segala hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kelompok yang masuk dalam api neraka, itu sifatnya ancaman. Seperti hadis ini, kulluha finnar illa wahida, semua kelompok itu masuk neraka kecuali satu. Kan hadis ini kan ada awalnya, kata Nabi SAW, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Islam akan berpecah belah jadi 73, 72 di neraka, satu dalam surga. Nah, ini yang 72 ini, itu sifatnya ancaman, bukan Nabi menetapkan pasti masuk ke dalam api neraka. Ingat, harus dibedakan. Nah, mereka itu suka mengatakan dakwah salaf itu ngobrol neraka. Itu bukan ngobrol neraka, itu sifatnya ancaman. Kita tidak boleh memvonis orang satu-satu itu masuk api neraka, tidak boleh. Kecuali orang-orang yang telah benar-benar divonis oleh Allah masuk dalam api neraka. Misal Abu Lahab di neraka, Abu Thalib di neraka. Antum harus yakini. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai di dalam api neraka. Bahkan Nabi mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai itu menyeret-nyeret ususnya yang keluar dari perutnya, karena dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke negeri Arab, membawa patung untuk disembah. Maka dia menyeret-nyeret ususnya. Antum bayangkan ususnya keluar, ngeri. Jangan dibayangkan nanti ya, antum makan gitu kan, jangan, bahaya. Ini sifatnya adalah ancaman. Ya, sifatnya adalah ancaman. Qala Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Hakami fi Ma'arijul Qubur, berkata Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau Ma'arijul Qubur, wa qad akhbara as-Shadiq al-Masduq anna al-firqatan najiyata hum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabi. Bahwasanya Nabi telah mengabarkan di dalam hadis tersebut, kelompok yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Kalau ditanya apa yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya, Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya sudah jelas kok. Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, yang mana dua perkara ini pedoman hidup kita, berpegang teguh dengan keduanya selamat.
kita menyimpang dari keduanya itu akan diancam oleh Allah Ta'ala dengan api neraka. Makanya Imam Malik, beliau pernah membuat sebuah ungkapan yang sangat bagus, dijadikan sebagai sebuah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita oleh para ulama. Apa kata beliau? As-sunnatu safinatun nuh, faman raqibahan najah, wa man tarakaha atau takhallafa anha gharik. Sunnah itu ibaratkan perahu Nabi Nuh yang sedang berjalan di tengah banjir yang sangat besar. Yang naik selamat, tapi yang meninggalkan pasti akan tenggelam. Lihat anaknya Nabi Nuh, dia sombong meninggalkan perahu Nabi Nuh, kata dia akan naik ke atas bukit yang tinggi. Tahu-tahunya banjirnya itu sampai menelan bukit ini, sampai tidak ada kelihatan bumi ini, semuanya itu lautan, gunung yang tinggi dilampaui oleh banjir tersebut. Makanya kita jangan sampai tergulung dengan badai fitnah, supaya kita keluar dari badai fitnah tersebut dan selamat. Berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW. Jadilah antum al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Tapi mungkin ini bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.